Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan tadarus dan tadabbur Al-Quran kita, surat yang ke-14, surat Ibrahim. Malam ini ayat yang ke-36 sampai 40. Mari kita sama-sama masuk ke screen untuk meneruskan bacaan kita tersebut. Mohon maaf ya, bukan 36 tapi 31 ya. 31 sampai 35. 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladhina amanu yuqimunas shalah. لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلاف. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم على هذا أمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan apa yang kita baca tadi, Allah jadikan sebagai cahaya dalam jiwa kita, cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita, cahaya nanti di alam barzah kita, cahaya nanti pada saat kita semuanya berkumpul di padang mahsyar, cahaya pada saat kita berdiri di mizan, cahaya pada saat kita melewati titian sirat, sehingga kita dengan cahaya itu bisa melewati titian sirat secepat cahaya, secepat kilat untuk memasuki surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat yang kita bahas sekarang, yaitu surat Ibrahim. Surat Ibrahim adalah surat yang ke-14. Ibrahim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah seluruh ayat adalah 52 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai di ayat yang ke-35. Jadi tinggal sudah lewat pertengahannya jauh ya. Sekarang kita ulangi dari ayat yang ke-30, ayat terakhir yang kita baca dan renungkan di hari Senin yang lalu. Allah SWT berfirman di ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan lillah, untuk Allah, andada, sekutu. Jadi andad itu adalah sekutu-sekutu apa saja. Jadi sekutu-sekutu itu atau apa saja yang kita sembah selain Allah itu berpotensi menyesatkan manusia. Liudillu an sabilih, supaya atau agar menyesatkan, sekutu-sekutu ini menyesatkan mereka manusia an sabili, dari jalannya, mendeviasi, menyimpangkan kita dari jalan Allah. Dan termasuk diantaranya misalnya kesenangan-kesenangan. Makanya Allah mengatakan, Qul, katakanlah Muhammad, tamattau. Jadi kalau kita sudah memilih andada, sembahan selain daripada Allah, maka Allah mengatakan, tamattau, silakanlah bersenang-senang. Fa inna masirakum ilan nar, karena sesungguhnya tempat kembali kalian nanti adalah kepada neraka.
Nanti di ayat-ayat terakhir nanti kita akan ketemu dengan doanya Nabi Ibrahim, yaitu bukan andada lagi tapi asnam. Tadi kita dengarkan doa yang ayat terakhir kita baca, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi an na'budal asnam. Di sana berubah menjadi al-asnam, bukan lagi andada. Apa perbedaannya nanti kita akan bahas setelah sampai di ayat al-asnam tersebut. Kita lanjut di ayat baru, ayat 31. Qul li'ibadiyalladzina amanu. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku. Li'ibadi kepada hamba-hambaku. Artinya kepada seluruh manusia. Karena seluruh manusia secara umum namanya hamba Allah. Qul li'ibadi kepada hamba-hambaku. Tetapi ada pembatasnya, alladzina amanu, terutama yang beriman. Jadi hamba-hambaku yang beriman. Jadi ini adalah umum, kemudian dibatasi pada orang yang beriman, dibatasi lagi pada yuqimus shalah, dibatasi lagi dengan yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah, jadi kita lihat di sini berlapis-lapis ya. Karena ada orang yang ada hamba Allah, manusia kan tidak beriman. Ada yang beriman belum tentu sholat, ya. Ada yang sholat belum tentu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi makanya kalau kita lihat ayat ini berlapis ini, ya. Jadi katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yang sholat, yang menafkahkan atau menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi, rahasia ataupun terang-terangan wa alaniyatan. Nah, jadi ini yang paling dalam di sini. Jadi ini yang paling dalam, kemudian di atasnya adalah sholat, di atasnya adalah beriman, di atasnya adalah manusia. Jadi manusia secara umum. Karena seluruh manusia pada dasarnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin ke sini semakin mengecil, semakin sedikit. Artinya di antara manusia hanya sedikit yang beriman. Di antara yang beriman hanya sedikit yang sholat. Di antara yang sholat hanya sedikit yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, sirran walaniyatan. Apa isi pesan ini? Kami katakanlah ya kepada mereka min qabl, sebelum ayat yaumun, ya. Sebelum datanya suatu hari, la bai'un fihi. Jadi tidak ada lagi jual beli padanya, wala khilal, dan tidak ada persahabatan. Jadi akan ada masanya tiba, pada saat itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada transaksi, dan tidak ada lagi persahabatan. Bahkan di tempat lain dikatakan bahwa orang pada saat itu bahkan lari daripada keluarganya, lari daripada orang tuanya dan sebagainya. Pada saat itu orang nafsi, dia telah dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu tidak ada satu orang yang bisa membantu orang yang lain. Jadi pada saat itu orang benar-benar nafsi. Nah, Allah mengatakan, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, alladzina amanu yuqimunas shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran, akan ada saatnya supaya mereka itu beriman, supaya mereka itu salat, supaya mereka itu mengeluarkan zakatnya atau infaknya sebelum min qabl. Jadi harusnya ini semuanya dilakukan sebelum datangnya suatu hari, la bai'un fihi wala khilal. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak bisa kita tukar tambah, tidak bisa kita tukar-tukaran, tidak bisa kita ganti-gantian, dan tidak ada lagi istilah persahabatan. Nah, ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran sebetulnya cukup banyak. Kita ambilkan 2 saja di sini, ya. Di sini Allah SWT berfirman di surat Hud, ya, bahwa sholat itu, sekarang dikatakan tadi, usahakan kita sholat sebelum datang. Semuanya tadi itu dilakukan, beriman, kemudian sholat,
kemudian berinfak, itu dilakukan sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian, karena setelah kematian tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan. Maka Allah mengatakan di sini juga, wa aqimis sholata, maka dirikanlah sholat tarafain nahar, sebelum di dua tepi siang, wa zulfa minal lail, dan di sebagian malam. Tapi ini yang menarik, innal hasanati, sungguhnya al hasanat, perbuatan baik termasuk sholat, termasuk tadi iman dan infak, yudhibunas sayyi'at, akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi menghapuskan keburukan itu tidak hanya istighfar saja, tetapi kita melakukan tadi semua yang disebutkan di ayat-ayat tadi, yaitu yang pertama tadi, alladzina amanu yuqimus shalah, kemudian wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Mereka itu semuanya adalah perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan itu perbuatan baik, yang kalau kita melakukan perbuatan baik yang dimulai dengan salat, maka yudhibna, akan menghapuskan, menghilangkan as-sayyi'at, keburukan. Jadi kalau kita sudah telanjur melakukan perbuatan buruk, seringan apapun juga, cara menghilangkannya diantaranya adalah dengan istighfar, yang kedua dengan melakukan kebaikan-kebaikan, karena setiap kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi dilawanlah perbuatan buruk kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Jadi ingat yang mau mengingat. Di peringatan bagi yang mau mengingat, pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Surat Ar-Rum, mirip juga ayatnya. Allah mengatakan, fa'aqim wajhaka lidinil qayyim. Hadapkanlah wajah kamu kepada agama al-qayyim, yang lurus, yang tegak ini. Min qabl, sebelum ayatiya yaumun la maraddalah. Kalau tadi kan dikatakan min qabli ayatiya yaumun la bai'un fiha wala la bai'un fi wala khilal. Kalau tadi di sini adalah min qabl ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Kalau di sini min qabl ayatiya yaumun la maraddalahu minallahi yauma idzin yasaddaun. Sebelum datangnya suatu hari, pada hari itu la marada, kita tidak bisa menolak. Artinya semua kita ini tidak bisa menolak untuk mati. Kita semuanya harus meninggalkan dunia ini cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Kemudian kita harus pindah tempat ke alam barzah namanya. Tubuh kita karena bagian daripada alam dunia disimpan di sini, dimasukkan ke tanah untuk didaur ulang. Tetapi jiwa kita yang sesungguhnya, aku yang sesungguhnya, pergi ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Nah, kepergian kita di sana tidak bisa kita tolak. Jadi itu adalah kepastian. Allah mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. La maraddalahu, tidak bisa ditolak. La maraddalahu minallah, tidak bisa kita tolak karena itu data keputusan dari Allah. Yauma izin yasaddaun, pada hari itu yasaddaun, artinya pada saat itu semua kita terpisah-pisah. Kata yasaddaun di sini terpisah-pisah, kita bisa terjemahkan dengan pada saat itu semua orang bersifat individualistik. Semua orang pada saat itu bersifat egoistik yang sesungguhnya, individualistik. Semua orang akan mencari keselamatannya sendiri. Semua orang akan menghadapi nasibnya sendiri. Semua orang berkeringat menghadapi masalahnya sendiri. Yauma idzin yasaddaun, pada saat itu semua kita akan terpisah-pisah. Suami dengan istrinya terpisah-pisah. Orang tua dengan anaknya terpisah-pisah. Anak dengan orang tuanya terpisah-pisah. Saudara dengan saudaranya terpisah-pisah. Tetangga dengan tetangganya terpisah-pisah. Semuanya terpisah-pisah, semuanya menjadi bersendiri-sendiri. Kapan kita dikumpulkan? Setelah kita selamat melewati titian sirat dan kita termasuk penghuni surga Aden. Kalau kita selamat dan kemudian masuk dalam surga Aden, barulah kita kumpul lagi di sana dengan orang tua, bapak ibu, datuk dan nenek, kemudian dengan pasangan, istri, suami,
anak-anak dan cucu-cucu yang saleh, seperti yang pernah kita bahas di surat 13. Ketika Allah SWT mengatakan bahwa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wa man salaha, ada kata-katanya wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa min dzurriyyatihim. Jadi berkumpullah di sana orang tua mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka yang saleh. Yaumaidin yasaddaun, pada saat itu mereka terpisah-pisah, nanti kumpul kembali pada saat masuk ke surga Aden tadinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kenapa mesti kita harus beribadah kepada Allah? Salat tadinya, beriman kepadanya, menjadi hambanya, mengakui bahwa kita adalah hambanya, kemudian beriman, kemudian salat, kemudian berinfak. Karena Allah yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kenyataannya, faktanya kita sekarang berada di bumi. Bumi kita ini bukan melayang sendiri. Bumi kita ini melayang di alam semesta. Kita artikan samawat di sini sebagai multiverse. Jadi bukan lagi universe. Jadi dulu itu mengatakan universe. Menurut para ahli sekarang, alam semesta ini bukan uni, tetapi multi. Jadi multiverse atau multiverse. Jadi kita semuanya ini, semestanya itu berlapis-lapis, banyak. Makanya wajar kalau Al-Quran menggunakan bentuk jamak. Ini jamak ini. Samawat. Ya. Kemudian wal ardi, bumi tunggal, karena hanya di bumi ini yang dibicarakan. Bisakah ada bumi yang lain? Bisa saja. Tetapi yang dibicarakan Al-Quran adalah kita, manusia yang tinggal di bumi ini, di bumi yang kita tempati sekarang. Bukan di bumi lain yang belum ditemukan, seandainya ada. Jadi makanya Allah berbicara tentang bumi, satu, tunggal. Karena berbicara tentang bumi yang kita tempati. Allah berbicara tentang langit, karena langit itu bisa kita lihat keluar sana. Ya, sampai sampai mata tidak mampu memandang semuanya. Sebegitu jauhnya, sebegitu banyaknya. Jadi Allah yang menciptakan semuanya itu. Jadi kalau menciptakan tubuh kita yang cuma sebesar ini, itu bagi Allah sangat gampang. Ya, bagi Allah sangat gampang. Tubuh kita diciptakan dari air, diciptakan dari tanah, sedangkan jiwa kita bagi Allah lebih gampang lagi, yaitu cuma ditiupkan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya ruhku. Jadi Allah ciptakan dalam semesta, dari semesta ini tercipta satu bola raksasa yang bernama bumi. Bumi ini ada tanahnya, ada airnya. Dari tanah dan air itulah terciptalah kita manusia secara fisik, secara jasad, lalu kemudian secara rohani agar kita menjadi manusia dan bukan hewan. Allah tiupkan padanya ruh, wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah tiupkan kepada kita ruh, dan dengan ruh itu menjadilah kita manusia yang bisa membaca, bisa mempersepsi, bisa menghayati, bisa merenungkan, bisa tafakkur, bisa menganalisa, bisa mengkritik, bisa menolak, dan bisa menerima. Jadi itulah yang menyebabkan kita disebut manusia. Nah, untuk kelanjutan kehidupan kita di muka bumi ini, Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi wa anzala minas sama'i ma. Allah menurunkan dari langit itu air. Allah menurunkan dari langit itu air. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi, lalu Allah turunkan dari langit. Ingat, waktu di sini langitnya jamak, plural, tapi di sini langitnya tunggal. Kenapa? Karena air itu lahir dari langit kita, langit bumi kita. Jadi bumi kita ini punya langitnya, punya angkasanya. Nah, yang namanya hujan itu dekat di atas kepala kita. Dia bukan dari luar angkasa, bukan dari luar atmosfer bumi. Jadi air yang turun di kita itu bukan dari planet-planet lain, bukan dari Mars, bukan dari Jupiter, bukan dari bulan bahkan. Bulan itu kedekat dari kita, tapi bukan dari bulan. Yang namanya air ini dekat dari atas kepala kita.
hanya beberapa ratus meter di atas kepala kita. Kalau kita naik pesawat, kita terkadang lewat di atas awan. Awan itu asalnya hujan. Kalau kita naik pesawat, naik kapal terbang, kita terbang di atasnya awan. Artinya kita di atasnya air. Kita di atasnya sumber air. Jadi oleh sebab itulah menggunakan kata sama, itulah indahnya Al-Quran. Ya. Jadi seandainya air dikatakan minas samawat, itu pasti Al-Quran salah. Tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran ketika menyebut air menggunakan samawat, pasti bentuk tunggal. Selalu minas sama'i ma'a. Di mana-mana kita temu air, pasti minas sama'i dan bukan minas samawat. Ya. Padahal di sini ada samawat juga. Harusnya dikatakan wa anzala minas samawati ma'a, itu tidak mungkin. Kalau itu yang dikatakan Al-Quran berarti dia salah, tidak sesuai dengan fakta. Ya. Fa'akhraja bihi, lalu kemudian dia Allah mengeluarkan bihi dengan air itu. Jadi Allah yang melakukan perbuatan ini. Kata-kata akhraja itu artinya perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Dia mengeluarkan, bukan dia yang keluar. Jadi bukan buah-buahan itu yang keluar secara sendirinya, tetapi ada yang mengeluarkannya. Akhraja. Siapakah yang mengeluarkannya sini? Ya Allah. Jadi tindakan akhraja di sini, mengeluarkan di sini adalah perbuatan Allah di sini. Ya, jadi ini ya. Jadi kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan, itu perbuatan Allah. Allah sedang perlihatkan dirinya di sana. Kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, Allah sedang memperlihatkan dirinya di sana. Kita melihat daun-daun, pucuk-pucuk, keluar, berwarna hijau, dan sebagainya, yang kita saksikan hakikatnya adalah tajalli daripada Allah. Artinya dalam pekerjaan keluarnya buah-buahan, tentu keluarnya buah-buahan tidak langsung, mulai daripada bunga, kembang, kemudian keluar buah-buahan, itu perbuatan Allah. Maka dia mengeluarkan bihi dengan air ini, minat samarat, dari buah-buahan, rizkan, sebagai rezeki bagi kita. Jadi sebagai rezeki bagi kalian. Ya. Jadi caranya Allah memberikan rezeki kepada kita. Jadi kalau kita minta Allahumma rizukni rizkan halalan thayyibah, ya bisa melakukannya dengan menanam tumbuh-tumbuhan. Karena Allah katakan, Allah sudah memberikan rezeki kepada kalian. Jadi kalau kita cuma berhenti di rumah Rabbi, Allahumma rizukni rizkan halalan thayyibah, tetapi cuma di rumah berkemul, ya tidak bisa. Salah, kita telah melanggar ayat ini. Allah mengatakan, kalau ingin mendapatkan rezeki, saya sudah siapkan buah tumbuh-tumbuhannya, pokok-pokoknya sudah ada. Saya sudah siapkan langit yang dekat di atas kepala kalian. Saya sudah siapkan air di awan-awan. Begitu airnya turun, cobalah diolah sawahnya, ladangnya. Tanamlah tumbuh-tumbuhan di sana, maka niscaya akan keluar buah-buahan baru sebagai rezeki bagi kalian. Ini contohnya, ya. Jadi bisa pertanian, bisa perkebunan, bisa masuk juga di situ peternakan. Nah, kalau kita tidak mampu berkebun, kita tidak mampu bersawah karena mungkin tidak punya bakat, ya jadi apa? Bisa jadi penjual, pedagang namanya. Jadi kita menjual, kita bantu petani untuk menjual produk-produk pertaniannya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama di kota. Jadi kita angkut itu barang dari desa ke kota. Itu bisa hidup juga dari sana. Kita yang di kota karena tidak punya kebun. Caranya bagaimana? Kita mencari pekerjaan lain. Contohnya misalnya kita belajar membuat alat-alat teknologi, traktor, kereta, mobil untuk mengangkut atau untuk membajak sawah. Nah, sehingga kemudian terjadi namanya saling menghidupi satu sama lain. Kesimpulannya itu adalah salah satu rezeki. Dan sampai sekarang manusia belum bisa hidup tanpa air dan tanpa tumbuh-tumbuhan. Yang bisa dilakukan manusia sekarang adalah mengusahakan agar tumbuh-tumbuhan itu bisa lebih besar buahnya, sehingga banyak yang bisa memakannya, bisa lebih sering berbuah, misalnya dengan hybrid, bisa juga dengan membuat tanaman-tanaman baru, perkawinan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lain. Itu yang bisa dilakukan manusia. Tapi manusia belum bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan, manusia belum bisa hidup apalagi tanpa air. Maka Allah mengatakan, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ, dan dia juga memudahkan kalian al-fulk,
yaitu perahu, bahtera, kapal-kapal. Nah, kenapa setelah berbicara tentang ini kapal? Karena nanti kapal-kapal inilah yang mengangkut bahan-bahan ini. Ya, kita misalnya di Indonesia punya tanah yang luas, di Malaysia punya tanah yang luas, Singapura tidak punya tanah yang luas. Maka kemudian bahan-bahan pertanian dari Indonesia dijual ke Singapura, Malaysia ke Singapura, Thailand ke Singapura, begitulah seterusnya. Atau bertukar, apa yang tidak ada di Malaysia, ada di Indonesia ditukar. Ada di Malaysia, tidak ada di Indonesia ditukar, namanya barter melalui perdagangan. Nah, tapi intinya adalah untuk mengangkut barang-barang itu, kalau antar pulau, antar negara yang jauh, itu membutuhkan bahtera. Ya, jadi membutuhkan bahtera. Maka dikatakan, wasakhara lakumul fulka. Untuk menyebarkan rezeki ini, Allah mudahkan bagi kalian perahu-perahu berjalan di atas air. Sekarang al-fulqa ini sudah tidak lagi menggunakan layar, tapi menggunakan mesin-mesin. Litajriya fil bari. Perahu ini bisa berjalan di lautan, di amri. Nah, lagi-lagi kita mengatakan ketika perahu-perahu itu berjalan, itu amrnya Allah di sana ini. Amri bi amri. Ya. Jadi kesimpulannya ketika kita melihat air turun dari bumi, dari langit, ketika kita melihat keluarnya pokok-pokok tumbuh-tumbuhan dari tanah, maka itu adalah perbuatan Allah. Bahkan ketika kita melihat bahtera, perahu, kapal-kapal berjalan, berlayar di atas lautan, itu juga adalah tajalli daripada Dia. Kata-kata yang biamri. Nah, jadi semuanya yang kita saksikan Allah. Cobalah Bapak Ibu baca ayat ini dengan baik-baik. Tidak ada yang kita saksikan kecuali Allah. Ini Allah permulaannya di sini. Di semua yang ada di bawah sini adalah Allah, karena permulaannya Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu yang pertama. Allah, langit dan bumi ini ada Allah. Dan langit dan bumi itu terus-menerus tercipta. Jadi jangan pikir alam semesta itu cuma tercipta sekali, tidak. Terus-menerus tercipta karena langit dan bumi ini adalah gerak, dan gerak itu menunjukkan ada penciptaan yang berketerusan. Maka di dalam surat Ar-Rahman dikatakan kuasaan Allah itu adalah selalu sibuk. Karena penciptaan masih terus berlangsung. Yang kedua, Dia menurunkan air dari langit. Itu Allah melakukan itu. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan. Allah melakukan itu. Kemudian Dia memudahkan perahu-perahu berjalan di lautan. Allah semuanya melakukan pekerjaan itu. Luar biasa. Jadi tidak ada satu pun yang kita lihat kecuali Allah. Wasakhkhara lakum al-anhar. Bahkan kita menyaksikan sungai-sungai. Ya. Karena produk-produk tadinya, produk pertanian, produk perkebunan, yang jauh di tengah daratan, seperti di pertengahan Kalimantan kan luas sekali, maka untuk membawa barang-barang dari tengah hutan pergi ke lautan, itu harus melewati sungai-sungai dulu. Jadi sungai-sungai, barang-barang itu, bahan-bahan pertanian itu, diangkut melalui sungai-sungai, atau dihanyutkan melalui sungai-sungai, sampai ke hulu. Nanti di hulu itu diambil oleh kapal. Atau kapal-kapal itu bisa juga kalau sungainya besar. Ya, kalau sungainya besar sekali, lebar, sungai-sungai itu masuk ke dalam pedalaman, kapal-kapal itu masuk ke pedalaman melalui sungai-sungai. Ada banyak sungai besar di dunia, termasuk misalnya di Cina ada sungai Mekong, ada sungai Kuning, ya, ada Yangtze, ya, di sana ada sungai-sungai di mana kapal-kapal bisa dari lautan masuk ke pedalaman-pedalaman. Jadi intinya apa semuanya itu, kita melihat sungai, Dia perbuatan Dia. Kita melihat kapal yang mengalir di sungai, perbuatan Dia. Kita melihat lautan, samudra, perbuatan Dia. Apa yang bukan? Coba. Jadi benarlah kata Allah bahwa kemana saja kamu menghadap, yang kamu saksikan adalah Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, yang kamu lihat adalah Allah. Tidak ada lagi yang bukan. Cobalah kita baca ayat ini. Ya. Jadi artinya kita tidak pernah lepas dari Allah. Semuanya adalah Allah. Maka wajarlah kalau zikir yang paling baik adalah Allah, 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 Allah. Ataukah huwa, artinya dialah, Allah, Allah, Allah. Atau kita katakan dia, atau nya, yaitu langitnya, buminya, kemudian tumbuh-tumbuhannya, rizkinya, pokok-pokoknya, bahteranya,
lautannya, sungai-sungainya, semuanya nya. Maka menjadilah dia hu. Allah, Allah, Allah. Huwa, huwa. Hu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada selain daripada dia. Ya. Jadi apapun juga. Dan semua yang keluar daripada tubuh kita pada saat kita misalnya bernapas, sebetulnya seakan-akan kalau kita panjang napasnya, Allah. Cobalah kita lihat komputer, grafik di komputer. Kalau orang masih hidup, itu berbentuk Allah. Kalau kita napasnya pendek, kita katakan huwa. Kalau lebih pendek lagi, hu, begitu. Jadi yang ada sebetulnya Allah. Jadi setiap kita bernafas, setiap kita beraktivitas yang ada adalah Allah. Kita bisa berkata-kata, tetapi kata-kata itu didorong oleh nafas. Allah. Kita bisa berlari, tapi kita tidak bisa lari kalau tidak bisa bernapas. Allah. Cobalah kita renungkannya mas sekalian. Kalau kita masih pelan-pelan, masih panjang nafasnya, Allah. Kita berlari kencang, itu sudah mulai pendek. Huwa. Sampai kencang sekali, sampai kita kecapean. Sehingga kemudian napas makin pendek. Kalau sudah habis, tidak ada lagi. Kalau hunya sudah bisa keluar, berarti sudah tidak ada. Kita sudah meninggal dunia. Jadi kalau hunya sudah tidak sanggup kita ucapkan atau keluarkan, maka kita sudah tidak ada. Perhatikanlah orang yang meninggal dunia. Semakin lama semakin pendek. Akhirnya habis. Ya. Inilah kehidupan kita. Kita suka atau tidak suka, kita akan sampai pada kehidupan seperti ini. Kita akan sampai pada keadaan di mana kita akan kembali kepadanya. Surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ya'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi kita sendiri adalah Allah, dalam pengertian tajalli daripada Allah. Sebelum kita, orang tua kita, datuk kita, nenek kita, eyang kita juga adalah Allah. Min qablikum. Untuk apa? Supaya setiap yang kita saksikan membawa kita kepada takwa, bergerak ke atas. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan bagi kalian bumi ini firasya. Jadi kalau kita berjalan di bumi terasa datar, itu perbuatan Allah juga. Ja'ala di sini dia. Ya. Kembali ke sini tadi nih. Rabbakum. Ya. Dialah yang membuat bumi ini firasya. Was-sama'a bina'a. Langit, ingat langit tunggal di sini. Ada di atas kita dan awan tidak jatuh. Kata-kata sama di sini bisa kita artikan awan. Awan di atas kita kan bertumpuk-tumpuk, tebal, tapi kok tidak jatuh menimpa kita, luar biasa. Was-sama'a bina'a. Wa anzala minas sama', dan dia menurunkan dari langit ini ma'a air. Hujan tadinya. Fa akhraja bihi, dan dia mengeluarkan daripadanya minas samarat, buah-buahan. Rizqan lakum, rezeki bagi kalian. Satu yang Allah minta. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan bagi Allah andad. Tadi di ayat 30 kita sudah bahas. Wa antum ta'lamun. Jadi jangan ciptakan sekutu, karena tidak ada yang pantas jadi sekutu. Kita jadikan tumbuh-tumbuhan sebagai sekutu, dia yang mengeluarkan tadi tumbuh-tumbuhan. Kita menjadikan awan sebagai sekutu, dia yang membuat awan bisa berjalan seperti itu. Apa yang kita sembah pasti adalah hakikatnya Allah. Maksudnya ciptaan Allah. Ya. Jadi harusnya kita sembah apa? Yang membuat awan itu, yang menggerakkan angin itu, yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan itu, yang menghamparkan bumi itu, yang membina langit itu. Ya. Itulah yang harus kita sembah. Dan itu adalah Allah. Surat Haji, surat yang ke-22, ayat 65. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi. Apakah engkau tidak melihat, memperhatikan? Anna, maksudnya Allah lah ini. Allah lah sakhara lakum, yang memudahkan bagi kalian. Ma fil ard, apa yang ada di bumi. Semua di bumi ini mudah kita jangkau.
wal fulka, dan juga perahu-perahu, tajri fil bari, berjalan berlayar di lautan, bi amrihi, karena perintahnya, wa yumsikus sama, dan dia menahan awan di atas kita. Bukan hanya menahan awan, menahan butiran-butiran air di atas sana. Sebelum saatnya turun, dia ada di sana. Ingat, yang namanya awan-awan itu adalah mengandung butiran-butiran air. Coba kita lihat, itu luar biasanya. Awan itu, dia berada persis di atas kepala kita. Tidak melayang ke atas silang, dan dia tidak jatuh ke bawah juga. Itu benar-benar seperti bina, seperti bangunan. Seperti binaan yang tidak melayang, tidak hilang di telan angkasa luar, dan tidak juga jatuh ke bumi. Bayangkan kalau awan yang tebal itu jatuh ke bumi, maka tidak pernah terjadi hujan. Ya. Dan kita tidak bisa hidup. Allah mengatakan, wa yumsikus sama, dialah menahan itu langit, awan di atas kalian, antaka, untuk jatuh ala ard, ke bumi. Ya. Semuanya itu tidak bisa terjadi illa biizni, atas izinnya semuanya. Jadi kalau kita melihat awan mengambang di atas kita, tidak melayang, tidak hilang, dan tidak juga jatuh ke bumi. Seperti kalau kita naik pesawat, naik kapal terbang, kita melihat awan di bawah kita, dan itu tebal, bergumpal-gumpal. Ternyata yang buat itu adalah biizni. Semuanya adalah perbuatan Allah. Innallaha, karena sungguhnya Allah itu binnasi, kepada manusia, la raufur rahim. Semua karena kasih sayang Allah. Semuanya karena raufnya. Semuanya karena rahimnya Allah. Jadi kita menyaksikan apa saja, harusnya kita merasa dirangkul oleh Allah. Kita merasa berada dalam pelukan kasih sayang, cinta daripada Allah. Maka orang yang gersang hatinya, kering jiwanya, itu karena tidak merasakan ini semuanya. Maka Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran, agar kita merasakan bahwa semuanya ini adalah bagian daripada pangkuan cinta dan kasih sayangnya. Kita semuanya ini berada, hidup di dalam pangkuan kasih sayangnya. Kita tidak pernah hidup, kita tidak pernah bisa eksis tanpa pangkuan kasih sayangnya. La raufur rahim. Harusnya kita merasakan seperti itu. Ya. Naik ke atas lagi, wasakhkhara lakum syamsa. Kalau tadi kan sekitar bumi, sekarang asyamsa, matahari, al-qamara, rembulan. Ingat, nasib kehidupan di bumi kita ini ditentukan oleh semua alam semesta, tetapi yang paling dekat kepada kita adalah matahari dan rembulan. Mataharilah yang memancarkan cahayanya, sinarnya, yang sinar itu menyebabkan terjadi interaksi dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan kita manusia, dengan kehidupan. Ya. Tanpa kita rasakan, mataharilah yang mensuplai kepada tubuh kita vitamin D misalnya, yang menyebabkan kita bisa memiliki tingkat imunitas kepada berbagai macam penyakit. Ya. Wasakhkhara lakum syamsa. Jadi matahari itu dibuat mudah juga oleh Allah. Kata-kata sakhara itu memudahkan, artinya semuanya itu perbuatan Allah, tajalli daripada perbuatan Allah. Wal qamara, rembulan. Ya. Coba kalau tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan. Karena kalau tidak ada matahari, tidak ada terang, tidak ada cahaya. Tidak ada matahari, ya tidak ada rembulan. Karena cahaya yang ada di bulan adalah dari matahari. Ya. Jadi rembulan itu tidak punya cahaya, tidak bisa memancarkan cahaya. Yang memancarkan cahaya adalah matahari. Jadi rembulan menerima cahaya dari matahari. Jadi kalau matahari padam, ya rembulan otomatis padam. Kalau matahari padam, rembulan padam, ya yang ada gelap gulita, dan yang ada adalah tidak mungkin ada kehidupan. Ingat, tidak mungkin ada kehidupan. Tidak mungkin kita menghitung bagaimana kita. Ingat, Bapak Ibu tanpa sadari bahwa kehidupan kita itu adalah perhitungan. Jadi sebetulnya kehidupan kita ini adalah perhitungan, yaitu kesadaran matematis, kesadaran
hisabiyah namanya. Ya. Kesadaran matematis sebetulnya. Ya. Cobalah renungkan Mas sekalian. Kenapa kita sekarang menyebut kita sekarang berjumpa? Sekarang adalah waktu Jakarta jam 8 lewat seperempat misalnya. Waktu Malaysia, Singapura jam 9 lewat seperempat. Ya. Karena kita pada perhitungan. Ya. Kenapa kita tahu kalau hari ini adalah hari Rabu? Ya karena di kepala kita ada kesadaran bahwa 1+1 adalah 2, yaitu kalau hari Selasa ditambah 1 berarti Rabu. Ya, Selasa kita artikan kemarin 1+1 2, hari ini Rabu, seperti itu. Ya, kalau Rabu ditambah 1 lagi, besok akan menjadi Kamis. Jadi itu sebetulnya adalah kesadaran matematis, perhitungan. Dan perhitungan itu muncul dari gerak, ya. Gerak matahari, gerak rembulan. Maka matahari dan rembulan inilah menjadi dasar perhitungan bulannya manusia. Ada bulan Syamsiah, ada bulan Qamariyah. Januari sampai Desember Syamsiah. Muharram sampai Zulhijjah Qamariyah. Wa sakhkhara lakum syamsa wal qamara daibaini. Keduanya itu beredar, daibaini itu beredar terus-menerus. Matahari berputar pada sumbunya, bahkan menurut pengetahuan terakhir juga punya garis edar juga. Walaupun kita tidak melihatnya, begitu juga rembulan itu berputar pada sumbunya, punya garis edar juga mengitari bumi. Bumi juga punya beredar pada sumbunya, kemudian beredar bersama bulan mengitari matahari. Begitulah seterusnya. Rumit sekali, complicated. Cuma kita tidak merasakannya. Nah, semuanya terjadi kenapa? Daibaini, keduanya berjalan terus-menerus. Ya. Daibaini itu bersifat continuous, berkelanjutan. Jadi gerak ini berkelanjutan. Dan kelanjutannya itu adalah bersifat ajak, bersifat teratur, presisi. Sehingga kita bisa menghitung. Coba bayangkan kalau tidak teratur, ya tidak bisa kita menghitung. Jadi kita artikan daibaini itu terus dan teratur. Continuous dan order. Dia berkelanjutan dan teratur. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dari sini lahirlah laila wan nahar. Ya. Ketika matahari bersembunyi di belakang bumi kita berada di malam namanya. Ketika bumi kita ataukah bagian tempat kita tinggal berhadapan dengan matahari, siang namanya. Ya. Jadi kita sekarang ini di Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, dan sebagainya, sedang berada di belakangnya matahari. Jadi tidak kena matahari. Kita berlindung dari matahari, maka malam namanya. Besok, kemudian karena berputar, maka kemudian bagian bumi kita berhadapan dengan matahari, kita namanya siang lagi. Mulai dari pagi, siang. Jadi cuma 2 macam saja. Wa sakhkhara lakum laila wan nahar. Apa yang menyebabkan laila wan nahar? Gerak daripada matahari dan rembulan. Jadi hidup ini adalah gerak, dan gerak itulah yang melahirkan namanya waktu. Jadi kalau ditanya apa itu waktu? Waktu itu adalah penghitung gerak. Jadi ketika gerak kita hitung, waktu namanya. Jadi lagi ketika gerak kita hitung, ya waktu namanya. Makanya kalau Bapak Ibu di rumahnya masing-masing ada jam, coba lihat apa yang terjadi. Ya jamnya gerak. Ya, coba kita lihat misalnya jam di sini. Coba Bapak Ibu sekali lihat ini jam. Ya. Nah, yang ada di sana apa? Yang ada adalah gerak itu. Ya tuh, lihat itu. Ya. Yang ada adalah gerak. Dari gerak itulah kita bisa menghitung jam. Ya. Jadi gerak itu kita menghitung jam. Ya. Makanya disebut dengan detik dari kata tik, 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 tik. Kira-kira gitulah. Nah. Kalau bahasa Inggris second. Ya. Jadi kita itu adalah detik, tik, tik, tik. Kenapa? Karena dia titik-titik bersambung 60 kali, jadilah 1 menit. 1 menit bersambung 60 kali, 1 jam. Nah begitu kira-kira. Jadi yang ada sebetulnya adalah semuanya perbuatan. Nah pertanyaannya, siapa tadi yang menggerakkan matahari? Siapa yang menggerakkan rembulan? Siapa menyebabkan pertukaran malam dan siang? Siapa tadi yang menyebabkan jam itu bergerak-gerak secara teratur? Semuanya adalah Dia, Allah. Jadi apapun yang kita saksikan,
hakikatnya, substansinya yang kita saksikan adalah dia. Ya. Nah, disinilah disebut dengan, kalau kita menyadari ini, jadi disebut dengan zikir latifah. Setiap saat kita berzikir, karena tidak ada satupun yang kita jumpai selain daripada dia. Wasakhar lakumul laila wan nahar. Dialah mudahkan kalian al-laila wan nahar. Kita lihat surat An-Nahl. Allah berfirman, wasakhar lakumul laila wan nahar. Dialah yang mudahkan kalian. Jadi berkali-kali dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita bahwa malam itu adalah dia, siang itu adalah dia. Perbuatan dia maksudnya sakharan. Kan perbuatan dia kan hakikatnya dia. Kalau perbuatan kan tidak pernah terpisah dengan pelaku perbuatan. Ingat, yang namanya fi'il tidak pernah berpisah dengan fa'ilnya. Ingat, kalau bahasa Arab itu yang namanya fi'il tidak pernah berpisah dengan fa'ilnya. Contohnya misalnya kita lihat di sini nih, yang tidak belajar bahasa Arab kita terangkan sedikit. Ya. Kalau kita bikin kata-kata dalam bahasa Arab, yaitu yang paling umum yaitu fa'ala. Ini adalah fa'ala. Nah, ini adalah perbuatan namanya. Fa'ala itu perbuatan. Fi'il. Ya. Pekerjaan, perbuatan. Nah, kalau kita melihat ini perbuatan, di sini ada pelaku perbuatannya. Ya. Jadi setiap pada pekerjaan, di situ inherent, tak terpisahkan pelaku perbuatannya. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab mengatakan ini fa'ala, ini adalah kata kerja, tapi di sini ada pelakunya perbuatan itu. Siapa? Dia satu orang berbuat. Nah, jadi di sini ada dia satu orang. Di sini ada dia satu ya, katakanlah Allah bukan orang, dia satu. Di sini ada dia satu, fa'ala. Jadi pada setiap pekerjaan itu pasti inher di dalamnya pelaku perbuatannya, walaupun tidak kelihatan. Ya, ini tidak kelihatan namanya di sini. Ya, yang kita lihat cuma perbuatan. Ini adalah perbuatan, melakukan perbuatan. Fa'ala melakukan perbuatan. Siapa melakukan perbuatan? Kita katakan dia satu melakukan perbuatan. Dia satu melakukan perbuatan. Ya, jadi kalau ini kita fa'ala ini kita jadikan tadi sebagai sakhara, memudahkan, berarti dia Allah yang melakukan itu semuanya. Jadi pada setiap perbuatan tadi air, perbuatan tumbuh, perbuatan awan, perbuatan matahari dan rembulan berputar, dia sebetulnya di sana. Yang ada hanya dia. Tidak ada fa'ala kalau tidak ada pelakunya. Jadi tidak ada kata fa'ala kalau tidak ada pelakunya. Kita tanya, mana duluan, fa'ala atau fa'ilnya? Fi'il atau fa'ilnya? Pasti kita katakan, ya pelakunya. Tidak ada perbuatan yang bisa berdiri sendiri. Ingat, tidak ada perbuatan yang bisa berdiri sendiri. Bapak bisa bayangkan, bisa tidak membayangkan ada pingpong yang bergerak sendiri, bednya di atas meja pingpong. Jadi bednya bergerak sendiri, memukul-mukul bola pingpongnya. Jawabannya tidak ada. Pasti harus ada orangnya di sana. Ya. Jadi kalau kita menyaksikan permainan pingpong atau bulu tangkis, badminton, itu pasti ada orangnya di sana. Ya. Kita menyaksikan perbuatan sepak bola, pasti ada orangnya di sana. Ya. Jadi tidak mungkin tidak ada. Ya, itu contohnya. Nah, bagaimana kalau kita menyaksikan angin bergerak? Ya, sama juga ada orang, dalam tanda petik, ada pelakunya di sana. Jadi ketika angin bergerak, ada pelakunya di sana. Tidak mungkin tadi pingpong bergerak sendiri-sendiri. Pasti ada orang yang memukulnya, ada yang memegang bat dan memukulnya. Nah, begitulah juga pada saat kita menyaksikan awan bergerak. Pada saat kita menyaksikan lautan, semuanya itu ada pelakunya di sana. Ya. Inherent di dalamnya pelakunya. Ya. Jadi wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamara, matahari dan rembulan. Wan nujum, juga bintang-bintang. Musakharatin, semuanya itu berjalan, bekerja, beredar sesuai dengan perintahnya, amrihi bi amrihi. Bi amrihi-nya kembali kepada Allah. Hi-nya adalah Allah. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda. Seperti tadi kalau kita menyaksikan pingpong bergerak, nyebrang sana, balik lagi ke sini, nyebrang sana lagi, itu pasti ada yang memukulnya. La ayatin liqaumi yaqilun. Ada tanda-tanda bagi kaum
bagi kelompok, bagi golongan orang yaqilun yang menggunakan akalnya. Jadi ingat, yaqilun menggunakan akal. Liqaumi yaqilun, bagi kaum yang menggunakan akal pikirannya. Jadi yang bisa membaca semua ini akal pikiran. La ayatil liqaumi yaqilun. Makanya agama pertama dan utama meminta kita mengaktifkan akal. Bagaimana cara mengaktifkan akal? Membaca. Iqra itu adalah mengaktifkan akal. Yaqilun itu adalah orang yang mengaktifkan akalnya. Surat Luqman, surat 31 ayat 20. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Apakah kalian, ini kalian butuh jamak, apakah kalian tidak memperhatikan, melihat annallah, sungguhnya Allah sakhara lakum, memudahkan kalian, bagi kalian, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi apa saja, ya. Semua jenis batu-batuan, biji-bijian, makhluk-makhluk, hewan-hewan, unggas-unggas, macam-macam. Wasbaga alaikum ni'amahu. Itu semuanya caranya Allah untuk menyempurnakan bagi kalian nikmatnya. Nikmat apa yang dimaksud di sini? Supaya tujuannya adalah agar kita berwilayah. Ingat pembahasan kita sebelumnya, nikmat itu adalah nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Dan rasul, nabi hanya bermakna kalau kita mengakuinya. Kita bermakna mengakuinya kalau kita mengikutinya. Jadi kata-kata ni'amah itu kita artikan berwilayah. Berwilayah itu artinya mengakui dan mengikutinya. Ni'amahu. Dan lahir ataupun batin. Zahiratan wa batinatan. Jadi semuanya itu ternyata caranya Allah agar kita menjalankan keikutsertaan kita di dalam perahu kenabian. Seperti mana orang-orang naik di atas perahu Nabi Nuh dulu. Ni'amahu. Dan kita harus naik zahiratan wa batinatan. Ingat, kita harus ikut pada Nabi, pada Rasul, zahiratan wa batinatan. Lahir kita dan batin kita. Apa zahir kita? Contohnya kalau kita salat. Salat itu kan zahir karena kelihatan. Tapi juga batin kita. Waktu salat ingat kepada Allah. Apa zahir kita? Perbuatan. Apa batinnya? Bernilai positif, yaitu akhlak. Pokoknya zahiratan batinatan. Apa zahiratan? Berkata-kata, berbicara. Apa batinatan? Kata-kata yang bermanfaat. Tidak boleh yang sia-sia. Zahiratan wa batinatan. Wa minan nasi, dan di antara manusia, mayujadil fillah. Tapi ada manusia yang tidak bisa membaca semuanya ini. Ya. Ada manusia yang tidak menggunakan tadi akal pikirannya di sini. Ya. Mereka inilah yang disebutkan di surat Luqman ini sebagai yujadilu fillahi bighairi ilm. Mereka ini membantah, menolak adanya Allah tanpa pengetahuan. Jadi kalau mereka menolak tanpa pengetahuan, jadi ilmu itu pasti akan menerima adanya Allah. Mungkin Bapak sekalian mengikuti diskusi-diskusi yang saya ikuti, saya biasa mengatakan bahwa kalau ditanya manusia ada yang tidak bertuhan, tidak ada, semua bertuhan. Semua bertauhid, semua bertauhid. Kalau kita mengatakan ada manusia yang tidak bertauhid, berarti kita menolak ayat yang mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidun. Semua orang bertauhid. Ya. Justru karena manusia bertauhid disebut dengan syirik. Ya. Di dalam Al-Quran itu sebetulnya tidak pernah mengenal istilah tidak bertuhan. Dalam Al-Quran tidak ada kata ateis dalam Al-Quran. Yang ada kata syirik. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya mengakui adanya Allah, tetapi sayangnya dia menyembah juga selain Tuhan. Nah, itulah dengan syirik. Jadi kata-kata yujadilu fillah, mereka membantah Allah, artinya apa? Dia mengakuinya Allah, baru dia membantah. Sama dengan kita membantah orang tua. Kita mengakui dia orang tua kita, baru kita bantah. Yujadilu fillah, dia membantah Allah tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan. Bolehkah kita membantah orang tua kita? Boleh. Membantah itu artinya menentang. Asalkan ada ilmunya. Misalnya, kita disuruh syirik. Nah, Al-Quran mengatakan, kamu jangan ikut syirik, tetapi tetap berbuat baik. Kan Al-Quran mengatakan kepada kedua orang tua kamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jangan ikuti keduanya. Ya. Jangan ikuti keduanya. Jadi kita boleh tidak mengikutinya,
Tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Jadi wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda, tidak ada ilmunya, tidak berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, wala kitab munir, dan tidak ada kitab suci yang lain yang bisa menerangi. Jadi kita lihat, tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk, tidak ada kitab suci, pokoknya asal saja, asal menentang. Jadi kalau kita berargumen, kita artikan berargumen, jidal itu berargumentasi, harus berdasarkan ilmu, misalnya ilmu logika, berdasarkan petunjuk, hati nurani misalnya, atau berdasarkan kitab suci yang bisa kita terangkan, menerangi. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian terbahagia. Jadi orang-orang yang menentang adanya Allah pasti menentangnya tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab suci. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Semua kebutuhan kalian Allah penuhi. Atakum, memberikan kepada kalian. Ingat tadi kalau ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Ini ada kata-kata atakum. Siapa pelakunya? Dia, yaitu tadi kembali ke atas. Jadi selalu ada at, ini tidak kelihatan Allahnya di sini, dia di sini. Nanti Allah muncul di sini nih. Di sini Allah bukan pelaku, di sini sebagai mudhafun ilaih namanya. Ya, di sini mana pelakunya? Nggak ada. Kembali tadi ke atas. Kata-kata ata itu memberikan. Kata memberi itu pasti ada pelakunya. Dia memberikan kepada kalian. Dia siapa? Allah. Dialah Allah yang memberikan kepada kalian mingkul, atau memenuhi mingkul lima sa'altumu, apa yang kalian butuhkan. Ya. Ingat kata-kata mingkuli ma sa'altumuhu, apa yang kau minta kepadanya. Misalnya kita haus air, dikasih air. Kita lapar mau makan, dikasih berbagai jenis makanan, buah-buahan. Kita mau bikin mobil, kereta, Allah kasih metal. Metal itu untuk membuat mesin misalnya. Allah kasih litium untuk membuat misalnya baterai. Ya. Semua diberikan kepada kita. Apa yang tidak diberikan? Kita punya kereta, mobil, butuh bensin, oil, minyak. Allah kasih minyak bumi. Kita tinggal ambil dari dalam tanah, ya, dikeluarkan. Ya. Kita ingin memasak, menggoreng pisang, Allah kasih minyak goreng. Minyak goreng itu bisa kita ambil dari kelapa atau dari kelapa sawit. Ya. Bisa kita ambil dari zaitun misalnya. Pokoknya Allah berikan kepada kalian. Mau apa? Ya. Mau membakar sesuatu, Allah berikan api kepada kalian. Ya. Apa saja. Ya. Allah ingin merasakan sesuatu itu enak, gurih, dikasih kelapa misalnya, dikasih fat kepada kalian. Ya. Apa saja. Pokoknya manusia mau apa saja. Semua vitamin yang ada pada tubuh manusia ada semua di luar, disiapkan oleh Allah. Ya. Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Tadi tubuh kita butuh vitamin D, Allah kasih melalui matahari. Ya. Tumbuh-tumbuhan butuh misalnya zat hijau daun misalnya, Allah berikan melalui matahari dengan melalui proses fotosintesis misalnya. Ya. Semuanya apa yang kita butuhkan ada. Ya. Kita mau makan ikan, ada ikan di lautan. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Dia memberikan apa saja yang kalian butuhkan. Ya. Coba bayangkan. Kita ingin berhubungan satu sama lain seperti ini. Allah ciptakan gelombang elektromagnetik. Ya. Apa saja. Tidak ada yang kita butuhkan Allah tidak kasih. Cuma kita butuh kreativitas. Tadi ingat kembali tadi. Liqaumi yaqilun, bagi kaum yang menggunakan akal. Untuk menemukan gelombang elektromagnetik perlu kita mempelajarinya. Untuk menemukan logam-logam tanah jarang, kita mempelajarinya. Untuk mengubah litium menjadi baterai, kita mempelajarinya. Kita untuk merubah timah menjadi aircon, AC, kita bisa mempelajarinya. Ingat, AC itu banyak sekali fungsi daripada timah di sana. Ya, aircon. Jadi semuanya ada. Tinggal liqaumi yaqilun. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Jadi apa yang kalian doakan pasti ada sebetulnya. Jadi kalau kita berdoa, sebetulnya kita meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan
untuk bekerja kreatif, inovatif, mewujudkan doa itu, karena sudah ada semuanya. Ya. Jadi jangan bayangkan kita berdoa duduk-duduk saja, nggak mungkin, harus beraktivitas. Doa itu pada tingkat psikologis adalah motivasi. Ya. Karena Allah, sa'altum itu artinya kalian doa, minta. Jadi semua yang kalian minta sudah disiapkan Allah. Ya. Jadi kalau masih ada orang berharap meminta, tiba-tiba datang begitu saja, nggak mungkin. Itu sama dengan merusak hukum Allah. Cuma bermunajat, berdoa saja, minta hajat-hajatnya, tiba-tiba turun dari langit uang-uang dolar, kamu gitu, nggak mungkin. Ya. Kita harus kerja. Berdoa saja, tiba-tiba jatuh dari langit misalnya satu rumah, nggak mungkin. Kita harus kerja keras untuk menabung, membeli rumah misalnya. Kita cuma berdoa, tiba-tiba ada mobil EV jatuh dari langit. Ya nggak mungkin, walaupun EV ada di mana-mana. Kita harus kerja keras. Allah mengatakan, sudah diberikan kepada kalian. Atakum. Semua yang kalian minta, doakan itu sudah ada semuanya. Ya. Bahkan surga juga sudah ada. Jadi kalau ada yang berdoa, wa'adkhilni jannata ma'al abrar, itu sudah ada surganya. Ya. Tinggal mau atau tidak masuk ke dalam surganya. Wakina adzabannar, jauhkan kami dari azab api neraka. Itu nerakanya ada, tinggal menjauh daripada azab neraka itu. Wakina adzabannar. Jadi semuanya yang kalian minta ada. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Ya. Sedemikian banyaknya pemberian Allah sampai kita sebut dengan unlimited, no ending. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, ini kembali tadi kepada nikmat di sini. Nikmat apa terutama yang tidak bisa dihitung? Kalau nikmat alam semesta ini kan masih bisa satu-satu misalnya, walaupun lama dan hampir tidak mungkin sampai akhir hayat kita. Tetapi ada yang tak terhitung dalam pengertian dia bukan kuantitatif. Yang dihitung itu kan kuantitatif. Ada yang tidak kuantitatif sehingga tidak bisa dihitung, yaitu nikmat kenabian tadinya. Apa sebabnya? Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup. Ya. Innal insana, sayangnya manusia. Jadi innal insan, sayangnya manusia ini lazalumun, suka sekali menzalimi dirinya, lalu kemudian ingkar. Ya. Lazalumun kafar. Jadi kita ini suka sekali seperti itu. Ini kata-kata wa in ta'udu nikmat Allah kita temukannya dalam surat An-Nahl ini ya. Surat 16 ayat 18. Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Innallah, sungguhnya Allah la ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita nikmati saja itu semuanya. Kalau kita bersalah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Puan dan Tuan, ada satu hal yang lebih berat daripada dosa, lebih berat daripada perbuatan salah di depan Allah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Itulah sebabnya kepada orang yang berdosa dikatakan jangan berputus asa. Artinya kalau kalian terlanjur berdosa dan berputus asa dari Allah, berarti lebih parah lagi. Jadi kepada para pendosa Allah mengatakan la taqnutu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah siap mengampuni seluruh dosa-dosa. Surat Al-Ahzab. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Kami menawarkan pertama kali amanat, akal pikiran, jiwa kepada langit dan bumi. Wal jibala, gunung-gunung. Fa'abaina, tapi semuanya enggan, an yahmilna, untuk menerimanya, memikulnya. Washfaqna, akhirnya kemudian mereka takut, sehingga mereka tidak sanggup maksudnya. Wahamal hal insan, yang sanggup memikul itu adalah manusia hal insan. Sayangnya apa? Innahu kana zaluman jahula. Sayangnya manusia itu zalim. Jadi kalau apa itu kata zalim di sini?
dia berbuat di luar daripada amanah, yaitu akal pikirannya. Jauhlah dia berbuat bodoh ketika di luar ini, jauhlah bodoh namanya. Jadi kata-kata zalum, kafar adalah ketika kita tidak rasional. Ketika kita tidak menerima amanah itu. Innal insana lazalumun kafar. Wa idh qala Ibrahim, nah inilah dia terakhir kita bicara tentang doanya Nabi Ibrahim. Ini nanti doa ini bersambung ke bawah sampai ayat 36 ke bawah ya. Kita bahas karena yang kita bahas hari ini adalah sampai 35, jadi kita ayat ini ya. Dan doa ini bagus kita baca ya. Allah berfirman, "Wa dan ingatlah ketika qala Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim ini, wahai Tuhanku, ya, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balad. Apa yang pertama diminta adalah negeri, supaya diberikan keamanan. Jadi tak terbayangkan oleh kita seorang Nabi besar Ibrahim yang disebut dengan Sayyidut Tauhid, penghulunya para ahli Tauhid, tetapi yang pertama diminta adalah negerinya aman. Luar biasa. Bukan yang lain. Beda dengan kita kan, yang kita mintakan kepentingan diri kita. Negeri itu kepentingan bersama. Jadi selalu yang kita hajatkan dulu pertama kali itu kepentingan bersama, jangan cuma hajat kita. Selalu hajat bersama. Lihatlah Nabi Ibrahim. Yang pertama minta negerinya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Satu. Yang kedua, doa Ibrahimnya mengajarkan kepada kita, siapapun kita kalau kita beriman Islam, kita wajib menjaga negara-negara kita masing-masing. Supaya aman. Jadi kita harus menjadi variabel keamanan dari negara kita masing-masing. Warga negara Indonesia harus menjadi variabel terdepan, variabel inti di dalam menjaga keamanan negaranya. Warga negara Malaysia dimanapun tinggal wajib menjaga keamanan negaranya. Warga negara Singapura wajib menjaga keamanan negaranya. Keamanan negara dan merupakan tanggung jawab kita bersama semuanya. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita wajib menjaga keamanan negara kita dan kita di sini adalah semua umat Islam. Kita di Indonesia sebagai orang Islam wajib menjaga Indonesia, kita di Malaysia wajib menjaga Malaysia, kita di Singapura wajib menjaga Singapura, dan seterusnya. Artinya apa? Kita walaupun tinggal di Indonesia juga wajib menjaga negaranya, saudara kita yang ada di Malaysia, walaupun kita tidak di situ. Karena itu doa bersama, doa sama di sini. Kita wajib menjaga negaranya, saudara kita yang ada di Singapura. Jadi kita harus menjaga negaranya, saudara kita di Singapura. Jadi kalau kita datang ke Singapura, jangan membuat kerusakan di negara mereka. Kita datang ke Malaysia, jangan buat kerusakan di negara mereka. Kita datang ke Indonesia, kalau warga negara Malaysia, jangan bikin kerusakan di negara Indonesia. Begitulah seterusnya. Luar biasa sebetulnya agama ini. Ya. Jadi, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadi, tidak mungkin, tidak berhak disebut Islam, kalau dia datang ke negaranya orang, baru membawa bom, meledakkan negaranya orang, meledakkan tempat ibadahnya orang, dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Karena Nabi Ibrahim ini adalah Sayyidul Tauhid. Bahkan disebut sebagai imam linnas. Inni ja'iluka linnasi imama. Tapi lihatlah doanya yang pertama kali. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni, dan jadikanlah baru. Wajnubni, jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak-anakku, anak budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Jadi kita lihat negara dulu. Karena kita, aku di sini, kata-kata aku di sini, wajnubni, aku di sini juga. Ya. Ini kata-kata aku di sini, ini ada kata aku di sini. Ini juga aku di sini. Aku di sini tidak bisa berarti apa-apa kalau negara kacau. Yang membuat kita bisa berkata aku ataukah bisa berdoa dengan baik, bisa beribadah dengan baik, kalau negara aman. Maka lihatlah Nabi Ibrahim mengajarkan negara dulu pertama kali. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Wajnubni, baru yang kedua doanya. Ya. Jadi negara dulu, baru kita, baru aku.
wajnubni, dan jadikanlah aku dan anak-anakku, anak keturunanku, ya, jauhkanlah aku, maksudnya anak budal asnam untuk menyembah berhala-berhala. Apa itu berhala di sini? Apa alasnam di sini kaitannya dengan aminan tadi? Hawa nafsu. Ya. Karena yang membuat keamanan terganggu itu hawa nafsu, ego, amarah, menyebabkan orang berbenturan, menyebabkan orang berperang, itu adalah al-asnam. Ya. Coba lihat, Israel tiba-tiba nyerang negaranya orang. Donald Trump tiba-tiba nyerang negaranya orang. Ya, pasti terjadi keributan, pasti terjadi perang. Ya. Dan korbannya pasti banyak. Tiba-tiba berdatangan orang dari Eropa datang ke Palestina ngambil tanahnya orang, ya pasti akan tidak akan pernah damai. Sampai sekarang kita lihat tidak akan pernah. Jadi Israel sendiri tidak akan pernah damai. Israel tidak akan pernah tinggal di sana dengan damai. Kenapa? Ya dia tinggal di atas tanah-tanah orang lain. Ya. Jadi inilah doa pertama Nabi Ibrahim. Dan ini bukan sekali. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah ada juga seperti ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 126. Ya. Wa qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi jal hadza balada amin. Ini muncul lagi yang pertama kali. Yang di belakang bisa berbeda ini. Ini warzuk Allah, ini beda dengan di sini tadi. Kalau di sini kan wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Tapi kalau di sini, ya, warzuk ahlahu. Nah, yang pertama didoakan sama, yaitu Rabbi ja'al hadza balada amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Amina itu aman. Warzuk, dan berezekilah ahlahu kepada penduduknya minas samarat, dengan berbagai macam buah-buahan. Jadi kita berdoa supaya terpenuhi kebutuhan masyarakatnya, warga negaranya, rakyatnya. Warzuk Allahu minat tamarat. Man amana minhum, terutama yang beriman dan di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhirat. Sayang seribu sayang, kita selama ini justru cenderung di negara-negara manapun, kalau orang beriman itu berada di bawah di level paling bawah. Kalau piramida itu di bawah kaki piramida tempatnya kalau orang beriman. Padahal maunya Nabi Ibrahim di sini, yang di atas itu adalah orang beriman ini. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara, dan siapa yang ingkar, baru fa umattihu qalila, diberikan sedikit saja. Summa tarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku paksa mereka masuk ke dalam azab neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Sekarang kenapa terbalik? Kenapa kita justru yang sedikit menikmati keamanan hasil daripada negara? Ya karena tadi di atas kita menafikan kebutuhan. Ya kita hanya mengandalkan saja munajat. Ya. Padahal Allah sudah menyiapkan segala-galanya tadi. Jadi kembali tadi kepada ayat sebelumnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, yang mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar tentang tauhid. Karena ini kita bicara tentang Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu tauhidnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kan bayangkan kita tauhid, karena tauhid benar-benar hanya berharap kepada Allah dalam pengertian cuma duduk di rumah, salat, berdoa. Ya tidak seperti itu. Ya. Berdoa iya, bermunajat iya, tetapi bekerja keras apalagi. Kita sudah lihat lagi di Timur Tengah, betapa banyak negara yang berdoa tidak bisa melawan Israel. Yang bisa melawan Israel adalah yang berdoa dan bekerja keras, yaitu Iran. Karena di sana kita menemukan pembelajar yang luar biasa. Mereka bisa belajar. Ingat, IQ negara Islam paling tinggi hanya Iran. Nomor 4 di dunia, bayangkan. Bahkan di atasnya Israel, di atasnya Amerika malah. Kenapa disebutkan di situ? Penyebabnya masyarakat Iran punya IQ nomor urut 4 di atas 100. Israel saja cuma rata-rata 99. Penyebabnya adalah satu, karena mereka rajin belajar matematika, fisika, belajar logika dan filsafat. Jadi ini membuat mereka berpikir itu terbiasa berpikir keras. Kalau kita kan begitu dikasih sedikit soal-soal yang keras, udah mundur duluan. Cukup bisa saja berdoa seakan-akan semuanya bisa terpenuhi. Ini tidak bisa, jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itulah, maka butuh tadi kata-kata liqaumin yaqilun. Sebelum kita diskusi, kita baca hadis berikut ini. Hadis ini kita kasih judul kesabaran Allah dan syirik, karena tadi bicara tentang tauhid.
Di sini Nabi berfirman yang dikutipkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada siapapun yang lebih sabar atas hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buruk yang dia dengar kecuali Allah. Maksudnya Allah itu kalau kita bicara sabar, dia paling sabar. Kenapa kata Nabi? Yad'una lahul walad. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ya, bayangkan mereka menyebut Allah punya anak. Kan berarti syirik. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Yu'afihim. Tetapi kemudian Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada mereka menuduh Allah punya anak. Wa yarzuqhum, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Jadi itulah akhlak Allah namanya. Ingat, ini sudah dengan akhlak Allah. Takhalluk bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlak Allah seperti ini juga. Artinya apa? Kepada mereka-mereka yang bertentangan dengan kita pun, selama tidak melakukan kejahatan, ya kita juga berusaha berkontribusi pada kesehatan mereka, pada rezeki mereka. Ingat. Ya. Karena menyebut Allah itu punya anak bukanlah kejahatan, tetapi kesesatan. Ingat. Bukan kejahatan. Kejahatan itu menggetok kepalanya orang. Kejahatan itu mencuri harta orang lain. Kejahatan itu mengambil hak orang lain. Tetapi ini adalah namanya syirik. Syirik itu adalah kesesatan. Seperti yang kita minta dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin itu adalah itu. Ya. Nah, maka dikatakan inilah sabarnya. Nah, harusnya kita juga sabar seperti ini. Kita belajar dari Allah. Kita beriman kepada Allah. Artinya apa? Kita ingin menyerap sifat-sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah itu adalah dia adalah sabar. Ya. Sabur. Allah itu adalah saburan, syakur. Dia adalah sabar. Artinya sabar itu tidak langsung, tetapi dia memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berproses. Ya. Sampai pada waktu yang telah dia tentukan, yaitu kematiannya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6830. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah, keliru, khilaf adalah dari kesalahan, kekeliruan dan kehilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Kembali kepada cetusan ayat 34 tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kemudian dikaitkan dengan surah Luqman ayat 20 tadi. Wasbal alaikum ni'mahu zahiratan wa batinatan. So zahiratan dan batinatan tadi dikaitkan pula dengan kutiupkan rohku di dalamnya, maka adalah sebesar-besar nikmatnya adanya roh tadi, kita jadi mendapatkan putik sumber kehidupan yang buat kita dapat merasakan nikmat-nikmat tadi. Maka apabila dikeluarkan roh tadi, Allah ambil kembali, maka kita totally can do nothing dalam mengecapi nikmat-nikmat apa pun depan mata tadi atau sekitar kita, di dalam kita, baik zahir baik batin. Beri pencerahan tentang bagaimana kita boleh sampai terlupa total roh kita yang sebenarnya adalah dia. Bukan kita, tapi dia. Barakallahu fi afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita startnya dari sini tadi, kata Pak Nur. Surat Ibrahim tadi ayat 34. Jadi Allah mengatakan di sini, semua yang kalian butuhkan. Jadi kita artikan di sini, semua yang kalian butuhkan. Ya, semua kebutuhan kita Allah telah berikan. Semuanya, apa saja. Kebutuhan untuk berteknologi, kebutuhan untuk berilmu pengetahuan, kebutuhan untuk hidup sehari-hari, kebutuhan untuk sehat, kebutuhan untuk apa saja. Masa'altumu, apa saja yang kalian butuhkan, atakum telah Allah berikan kepada kalian.
sedemikian banyaknya pemberian Allah, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan sanggup. Dan kenikmatan ini kemudian tersimplifikasi, tersimpulkan pada satu hal, yaitu kenabian. Ya. Jadi puncak kita menerima semua pemberian Allah, mensyukurinya adalah dengan menerima nikmat kenabian. Dan nikmat kenabian itu sebagaimana juga nikmat-nikmat kehidupan ini, la tuhsuha, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, cuma kata Allah, sayangnya manusia itu suka menzalimi dirinya. Sudah diberikan begitu banyak nikmat lahiriah, sudah diberikan nikmat batinnya yaitu kenabian, tapi tetap aja zalim pada dirinya dan pada orang lain. Tetap aja dia kafar. Nah, itulah sebabnya di sini sebetulnya sudah include, yaitu zahiran wa batinan, seperti dalam surat Luqman tadi di sini. Ya. Wasbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah menyempurnakan sebetulnya nikmatnya. Jadi alam semesta ini satu kenikmatan. Didatangkan lagi kenikmatan batin, yaitu kenabian. Maka sempurnalah sebetulnya hidup ini. Jadi perpaduan antara alam semesta dengan semua yang kita butuhkan ada di dalamnya. Kemudian Allah memberikan kepada kita Nabi, Rasul, dan orang-orang suci untuk kita ikuti, untuk kita berwilayah dengannya. Maka sempurnalah nikmatnya kepada kalian. Wasbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Ya, sempurnalah kenikmatan Allah kepada kita itu. Dan kalau kita sudah menerima ini secara sempurna juga, zahir dan batin juga, maka itulah sebetulnya yang Allah inginkan, konsisten dengan pernyataan kita di alam malakut ketika kita mengatakan bala syahidna. Ya, alastu birabbikum bala syahidna. Jadi ketika Allah mengatakan bukankah aku ini Tuhanmu, kita bisa membuktikan itu melalui tadi perahu yang berlayar, matahari yang memancarkan sinar, rembulan, tumbuhan, air yang turun dari langit, dan semuanya itu adalah menggambarkan bahwa dia adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum, kita mengatakan syahidna. Jadi kata-kata syahid, saya menyaksikan kamu di mana, bukan hanya pada hati saya, tapi menyaksikan pada semua realitas ya, yang ada dalam Engkau ya Allah. Nah, sehingga kemudian ketika Allah mengutus kepada kita Nabi sebagai pemandu, sebagai guide, sebagai pembimbing untuk kembali kepadanya dengan sempurna juga, maka kita harus menerima nikmat wilayah itu. Maka dikatakan asbaga alaikum ni'amahu zahiratan, melalui kehidupan alam semesta, wa batinatan dengan Nabi. Tetapi sayang, walaupun sudah diberikan semuanya, ada saja manusia yang menentang Allah dan Rasulnya, tanpa pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa kitab suci. Nah, dengan demikian juga sekalian berbahagia, kesempurnaan nikmat ini kita akan rasakan apabila kita menggabungkan antara kenikmatan lahir dan kenikmatan batin. Berwilayah dan menjadi orang yang pembelajar dan pekerja keras yang diniatkan untuk membantu orang lain. Ya. Contoh yang paling bagus kita lihat sekarang adalah Iran dengan Israel. Israel adalah masuk kategori wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wallahu danul kitabim mubin. Iya. Tapi sebaliknya, yang masuk kategori seperti Iran, asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dia zahirnya maju, dia bisa bikin teknologi sedemikian rupa. Bayangkan Pak Bu sekalian, Iran sudah berpikir jauh ke depan bahwa suatu saat nuklir ini sangat-sangat bernilai. Suatu saat akan dihancurkan oleh mereka yang tidak suka pemilihan nasi tadi di sini. Maka kemudian dia bikin instalasi nuklirnya di dalam gunung yang kedalamannya sampai 80 meter. Bayangkan, 80 meter. Kemarin bom yang dijatuhkan oleh pesawat itu B-2-nya Amerika hanya mampu menembus sampai 60 meter. Jadi masih selamat. Masih 20 meter lagi tidak bisa ditembus. Luar biasa. Ya. Jadi artinya bagaimana caranya bisa bikin kehidupan 80 meter di dalam gunung? Yaitu tentu teknologi. Itu adalah pengetahuan. Itu yang disebut tadi dengan
kata-kata masa'altum, Allah telah berikan kepada kalian semuanya. Maka Iran bisa menunjukkan kepada dunia. Sampai dikatakan bahwa 90% sekarang orang terkagum-kagum kepada Iran dengan kemampuannya seperti itu. Tidak ada selama ini negara yang berani menyerang Amerika, apalagi kalau cuma Israel, kecuali Iran. Betapa banyak negara muslim di Timur Tengah, bahkan dihidupi oleh orang Islam seperti Saudi dengan haji dan umrohnya, tapi tidak berani membela orang Palestina sesedikit apapun juga. Kenapa? Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki alat, tidak memiliki teknologi untuk berkata tidak. Kenapa? Pengetahuan. Jadi di sana tempat ibadah, tetapi ibadah dalam pengertian ritualistik, bukan dalam pengertian spiritual, intelektual, dan sosial. Sehingga kemudian akhirnya negara-negara Arab ini yang mayoritas Islam justru membayar base-nya Amerika setiap bulan. Bapak pikir yang membayar tentara Amerika yang ada di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Arab Saudi itu adalah Amerika? Bukan. Yang membayar itu adalah kerajaan Bahrain, kerajaan Qatar, kerajaan Kuwait, kerajaan Arab Saudi. Setelah itu Amerika mengirim senjata kepada Israel untuk membunuh saudara muslim di Palestina. Inilah siklus karena kebodohan kita. Oleh sebab itulah benar dikatakan Pak Nur, marilah kita merenungkan ayat ini. Wasbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Di chatroom ada 2 pertanyaan dan Baik, 1 kita ke chatroom. permintaan doa. Kita ke chatroom dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya silakan Pak Bakir. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Saya sangat terharu tadi masalah pengenalan Tuhan ini. Apa yang kita lihat kenyataannya memang merupakan semuanya tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari penciptaan wasyamsi wal qamara, langit dan bumi, bulan dan matahari, semuanya itu tajalinya Tuhan. Jadi Pak Ustadz, itu merupakan tajalinya Tuhan. Jadi kita ini itu lebih selalu mengenal Allah, berarti harus banyak melihat tajalinya Tuhan ya Pak Ustadz. Ya, termasuk ada pada diri kita, ada tajalinya Tuhan. Ya, itu yang saya bisa tangkap dari Pak Ustadz. Jadi berarti ini tidak ada jalannya kita tidak mengingat Allah. Kalau kita mau percaya, mau yakin, karena memang itu merupakan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi. Kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi apa yang saya mau tanyakan ya Pak Ustaz, masalah ini supaya apa namanya, kita ini supaya tetap pendirian apa namanya tidak berubah, tetap pada keyakinan yang pada Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini itu adalah tajilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang saya dapat ini Pak Ustaz, berarti berkaitan dengan ayat surat Al-Baqarah, firman Allah di situ yang ayat 186. Apabila hamba-Ku bertanya padamu, katakanlah aku ini dekat. Berarti kita tidak boleh jauh-jauh untuk melihat ciptaannya, karena apa yang saya sudah cari memang tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali yang saya dapat itu hanya ciptaannya Ustaz. Ya, ciptaannya. Jadi artinya berbuat ihsan yang diajarkan kepada anak-anak SMP itu adalah berbuat ihsan. Artinya seolah-olah Allah itu melihatmu.
Dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu melihatmu. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, terima Wassalamualaikum kasih banyak Pak Batyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian, memang benar bahwa tidak pernah kita berpisah dengan Allah. Makanya Allah mengatakan banyak dalam Al-Quran kata-kata huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah bersama mereka, manusia manapun dimanapun mereka berada. Atau surat Al-Baqarah 186 tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku dekat. Jadi tidak pernah Allah jauh dari kita. Apa sebabnya? Pada apapun yang kita rasakan, yang kita saksikan, pada dasarnya ada Allah di sana. Karena penggunaan kata ciptaan itu dalam bahasa Arab itu kan fi'lun. Itu pasti ada fa'ilnya di dalamnya. Pasti ada pelaku perbuatannya. Setiap fi'il, setiap pekerjaan pasti ada pelakunya di dalamnya. Tak terpisah. Jadi setiap pekerjaan, setiap ciptaan, setiap kejadian pasti ada Allah di sana. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh, selalu ada bersama dengan kita. Dan kalau di ayat lain dikatakan Allah itu lebih dekat kepada kamu daripada jarak di antara dua urat leher. Ya. Sedemikian dekatnya. Di tempat lain dikatakan bahwa Allah itu adalah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dia berada di antara dirinya dan kalbunya manusia. Banyak sekali dalam Al-Quran. Tetapi kita terkadang merasa terpisah daripadanya. Itulah penyakit rohani kita namanya. Nah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat seperti tadi bisa mengubah kita. Sekarang kita pindah ke chat ya tadi. Pertama dari Ibu Marwah ya. Dari sekian banyak ciptaan Allah, kenapa pohon sejarah sering dijadikan perumpamaan yang terkait ketaatan? Jawabannya karena pertama, pohonlah yang paling banyak kita lihat. Satu, di mana-mana kita pasti melihat pohon. Bahkan di padang pasir sekalipun, walaupun pohonnya pendek-pendek, kecil-kecil. Yang kedua, pohon itu adalah kehidupan. Tanpa kehidupan tidak ada pertanyaan. Yang menyebabkan kita bertanya karena kita hidup. Dan tidak ada kehidupan tanpa pohon. Yang ketiga, pohon itu menggambarkan alur kenabian. Karena alur kenabian itu seperti pohon. Ya, punya keluarga juga. Nabi Ibrahim punya zuriat ke bawah, pohon namanya. Makanya dalam bahasa Inggris pun ada istilah family tree, yaitu pohon keluarga. Nah, nanti ada dua pohon. Ada pohon mubarakah dan ada pohon mal'unah. Ada pohon yang diberkahi dan ada pohon yang dilaknat. Ada pohon yang thayyibah, ada pohon yang sayyi'ah. Dalam pembahasan surat Ibrahim, ayat-ayat sebelumnya? Ayat 14 dan seterusnya. Ayat 24 dan seterusnya. Ayat 24, darallahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Perumpamaan kalimat thayyibah adalah seperti pohon yang thayyibah juga. Ya. Nah, jadi dengan demikian kenapa pohon? Karena pohon paling gampang kita lihat. Dan pohonlah yang paling berkaitan dengan kehidupan kita. Kita ini setiap hari harus makan pohon-pohonan, pokok-pokok. Makan sayur, makan buah, makan apa saja, semuanya dari pohon-pohonan. Makan beras, baik beras Indonesia atau beras apa itu, beras mandi, beras apalagi semuanya, ya pasti adalah pohon-pohonan. Kita makan sagu juga dari pohon-pohonan. Kita makan durian dari pohon-pohonan. Pokoknya kita hidup dari pohon-pohonan. Karena itu pohon ini ada dua macam, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Pada saat manusia pertama kali diciptakan, yang pertama Allah sampaikan juga, makanlah semua yang ada di taman itu, tetapi jangan dekati pohon ini. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Ketika Allah menjelaskan bahwa segalanya adalah dari Allah dan manusia itu punya keinginan. Dan ada manusia menolak adanya Tuhan. Apakah sebabnya sehingga ada manusia bisa mengaku ateis? Hanya mengaku saja, tapi pengakuan itu tidak sesuai dengan realitas dirinya. Misalnya dia mengatakan saya tidak bertuhan. Ya. Pertanyaannya, kata saya tidak bertuhan. Siapa yang dimaksud Tuhan di situ? Gitu. Artinya dalam bahasa itu, dalam lugah, dalam kaidah bahasa, ya tidak bisa kita menolak sesuatu kalau tidak diterima dulu. Ya, jadi kita menerima bahwa Tuhan ada, baru kita mengatakan saya tidak bertuhan.
Artinya saya tidak menggunakan Tuhan itu. Ya. Jadi ketika katakan saya tidak bertuhan, saya tidak mau menggunakan Tuhan Allah yang disembah orang beriman, orang disembah orang Islam. Saya mau menggunakan Tuhan saya sendiri. Siapa? Yaitu aku, diriku. Nah, itu berarti dia bertuhan dirinya sendiri. Jadi dengan demikian tidak ada orang yang tidak bertuhan. Jadi kalau dia mengaku ateis itu pengakuan yang sifatnya subjektif, yang tidak bisa diobjektifikasi. Makanya seperti yang kita katakan tadi, di dalam Al-Quran tidak ada orang ateis. Coba baca Al-Quran, tidak ada. Yang ada di Quran itu adalah orang musyrik. Bahkan iblis sekalipun, iblis, ya kita sebut iblis itu bapaknya ateis ya. Sebetulnya iblis itu bertuhan. Ya. Ketika menggoda, ketika dia berjanji untuk menggoda anak Adam, dia berkata di hadapan Allah, ya Tuhan, fabi izzatika, dengan kemuliaanmu saya akan datangi goda mereka semuanya. Nah, jadi artinya iblis yang merupakan ateisnya ateis atau durhakanya durhaka juga bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia ini secara hakikat, secara substantif yang tidak bertuhan. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Mudah-mudahan anak kita sahabat ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.